Kasih. Ya Tuhan, Engkau Bapa kami yang kekal. Kami boleh menyebut Engkau Bapa. Karena kami sudah jadi anak-Mu Tuhan. Kami sesungguhnya tidak layak. Tapi Engkau yang melayakkan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami bukan lebih baik dari orang lain. Tapi Engkau membuka tangan-Mu Tuhan. Memeluk kami yang terluka. Memeluk kami yang bahkan menolak-Mu ya Tuhan. Kami yang sudah lari jauh dari-Mu. Tapi kami boleh kembali. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kasih-Mu itu Tuhan yang menarik kami pulang. Kasih-Mu itu Tuhan yang kami tidak bisa tidak. Untuk datang ke kayu salib-Mu Tuhan. Ketika kami melihat Engkau disalib. Melihat kasih-Mu yang begitu besar. Kami tidak bisa tidak Tuhan. Untuk kami jatuh tersungkur di hadapan-Mu. Mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami sekali lagi Tuhan diteguhkan oleh Engkau. Sehingga kami boleh datang pagi hari ini ke rumah Tuhan. Ini bukan kesempatan event semata. Tapi inilah momen perjumpaan kami dengan Tuhan. Tuhan, kami mau pakai 30 menit ke depan. Menjadi satu momen yang sungguh berharga. Kami kembali disentuh oleh kasih Tuhan. Sehingga keluar dari tempat ini. Kami boleh menyentuh hati-hati orang-orang di sekitar kami. Yang membutuhkan kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk komunitas ini. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Silahkan duduk. Saudara, Shalom. Hari ini tema yang diberikan adalah God's Family ya, for the broken. Ya, untuk mereka yang terluka. Ya, for the broken. Mari kita membaca sebagian dari firman Tuhan. Dari 1 Korintus pasal 12 ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak butuh engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah. Itu justru kita paling butuhkan. Dan kepada anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, maka semua anggota dihormati, ya, turut bersuka cita. Menarik saudara, begitu satu menderita, yang lain ikut menderita. Tapi yang satu dipuji, yang satu dihormati, yang lain bukan mau ikut-ikutan dihormati. Atau ikut-ikutan dipuji. Karena kalau enggak jadi iri hati. Kok dia senang, saya jadi susah. Sebaliknya, saya senang kalau lihat dia susah. No, di dalam keluarga yang satu susah, yang lain ikut susah. Di dalam keluarga yang satu dapat pujian, dapat penghormatan, yang lain ikut sukacita. Saudara, inilah keluarga. Dan Tuhan menceritakan bagaimana komunitas itu adalah sebuah keluarga. Keluarga. Dan di dalam keluarga itu digambarkan seperti tubuh. Maka dikatakan tubuh Kristus.
tubuh ada bagian-bagian yang gak elok, yang lemah, yang tidak dihormati. Justru itu yang dilindungi, yang dapat perhatian khusus. Saudara mohon maaf, kita punya satu bagian tubuh yang sebetulnya kita sangat-sangat membutuhkan. Yaitu untuk buang air besar. Betul? Saudara, bagian tubuh itu yang gak kelihatan dan gak boleh dilihat juga. Tapi kita butuh itu saudara. Kalau saudara udah berapa hari gak buang air besar, wah saudara menderita bukan? Saudara akan bolak-balik gimana caranya makan buah yang banyak, makan pencahar, makan apapun demi supaya bisa buang air besar. Saudara akan memberikan perhatian khusus bukan? Karena itu penting. Bukan artinya saudara yang kelihatan seperti mata, hidung, mulut, telinga. Lalu apakah maaf dubur, komplain, saya mau kayak mata. Ya gak bisa, kamu berfungsi aja. Memang harus kamu mengeluarkan kotoran. Betul gak? Tapi tugas kamu penting. Coba manusia makan, habis itu gak ada yang dibuang. Bagaimana? Saudara makan, tambah gede. Karena gak ada bagian pembuangan. Bukankah itu penting? Tapi memang tidak elok. Kelihatan tidak terhormat. Saudara, menarik di sini. Satu ayat, if one part of the body suffers, then all the other part share its suffering. Kalau satu anggota tubuh sakit, yang lain ikut menderita. Tangan kejepit pintu. Apa mulut bilang gini, rasain, sakit kan? Enggak, mulut akan teriak, au. Tangan yang satu akan cepat ambil es batu, ambil obat untuk meredakan nyeri. Saudara, satu sakit seluruh tubuh akan terasa sakit. Saudara, saya pernah dioperasi lutut saya, fraktur. Jatuh saudara, meniskus saya robek. Wah saudara, 2,5 bulan saya pakai kruk. Penderitaan itu bukan cuma di lutut. Penderitaan itu seluruh tubuh saya, bahkan seluruh jiwa saya. Saya frustasi karena harus tetap di kamar, makan di kamar. Saya tinggal di lantai 2. Kalau turun, saya nggak bisa pakai kruk, saya harus ngesot saudara. Wah, saya menjadi sensitif. Bahkan saya bisa siang-siang, saya rebah di ranjang, saya nangis. Saya self pity, mengasihani diri. Ini baru sakit kakinya doang loh. Belum semua-mua. Dan ini juga sakit menuju sembuh. Tapi saya merasa Tuhan, saya udah berapa lama di kamar ini, saya gak keluar, saya gak ketemu orang. Wah saudara, sakit satu bagian tubuh, jangan main-main. Seluruh tubuh ikut menderita. Dan kalau satu anggota dipuji, anggota tubuh lain juga merasa senang. Jadi saudara, ini yang kita lihat, bisakah kita mengalami, merasakan yang sama? Kalau dia sakit kita ikut sakit. Kalau dia senang kita ikut senang. Saudara, Allah menciptakan keluarga. Pada mulanya saudara, Allah menciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan langit, bumi, semua saudara, Allah menyediakan tempatnya, Allah menyediakan makanannya, Allah menyediakan tumbuh-tumbuhan di mana manusia bisa hidup. Yang terakhir manusia diciptakan. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah salah menempatkan. Dan Tuhan jelas. Laki-laki, perempuan, Tuhan tidak pernah bingung. Laki-laki dan perempuan. Cuma 2 jenis kelamin. Dan itu ada fungsinya. Desain Tuhan untuk apa? Mereka diberkati untuk beranak cucu. Laki dengan laki tidak bisa punya anak. Perempuan dengan perempuan tidak bisa.
Allah sudah buat desain itu. Tapi kita tahu pekerjaan iblis. Bagaimana supaya tujuan Allah tidak tercapai. Jadi manusia sebagai co-create dan co-rules. Co-create beranak cucu bertambah banyak. Dan penuhi bumi ini taklukkan berkuasa. Saudara, manusia dikasih otoritas. Co-rules untuk menjadi co-worker. Rekan sekerja Allah. Mengusahakan dan memelihara taman ini. Di mana taman saudara? Dan keluarga adalah tamannya Tuhan. Saudara disuruh mengusahakan dan memelihara. Saudara, namun akibat dosa kita tahu. Ketika aku mendengar kata Adam, yang biasanya kalau dia dengar Tuhan itu datang ke taman itu, ya, karena itu dulu Taman Eden jadi Taman Edan, ya. Karena begitu manusia jatuh ke dalam dosa ada apa? Ketakutan. Takut, malu. Dia telanjang. Saudara, Kejadian 2 ayat 25. Manusia itu telanjang namun mereka tidak menjadi malu. Sekarang mereka sama kok telanjang juga. Namun tidak menjadi malu. Namun kenapa sekarang menjadi malu? Sebelumnya tidak malu. Sehingga mereka bersembunyi. Ingat saudara, orang yang bersembunyi pasti ada rasa takut, bukan? Guilt. Hati-hati dengan guilt. Karena guilt itu akan blame. Menyalahkan. Maka Adam menyalahkan Hawa. Tuhan, engkau kirim wanita ini gara-gara dia nih aku jatuh. Gara-gara dia aku berdosa. Alih-alih dia mengatakan, Tuhan saya ini sebagai kepala harusnya saya yang memperingati istri saya. Saya menjadi kepala atas dia. Saya yang dapat perintah engkau, jangan makan buah itu pada waktu engkau memakannya, engkau akan mati. Kenapa saya membiarkan istri saya tergoda oleh iblis? Bahkan saya ikut-ikutan. Mestinya kan dia yang ngomong, Wak, jangan Wak. Jangan makan, Tuhan udah ngomong sama saya bakal mati. Tapi saudara justru dia menyalahkan dan merasa ini bukan tanggung jawab saya. Maka saudara sekarang kalau kita melihat manusia itu defensif. Bukan salah saya kan begini gara-gara dia. Saya selingkuh kan, istri saya sibuk sama anak. Saya kan selingkuh karena ada orang menggoda saya. Kita semua punya keputusan. Dan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, akibat dari itu maka susah payah waktu mengandung dibuat sangat banyak kesakitan melahirkan. Saudara, kita dilahirkan dan melahirkan di dalam luka. Mau itu lewat sesar, normal, semua akan ada terluka. Bayi pun yang keluar akan terluka karena dia harus dipotong tali pusat. Di dalam luka saudara, dan di dalam dosa kita diperanakan. Di dalam kandungan ibu kita sudah berdosa. Jadi saudara, dosa dan luka itu menjadi satu kesatuan. Kita manusia berdosa yang masih bisa melukai dan dilukai. Kita masih bisa tersinggung, kita masih ada darah daging dan dosa. Kita masih hidup di tengah-tengah orang berdosa. Dan selama kita di dunia, air mata, luka, dosa itu masih tetap ada. Tapi sekarang kita harus berjuang. Paulus bilang, yang aku ingini yang baik, tapi yang kulakukan yang jahat. Tapi sungguh bersyukur karena kita punya kuasa Roh Kudus, kita bisa menghadapi itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bisa jatuh, bisa. 7 kali orang benar jatuh, tapi bangun kembali. Bangun, ayo bangun. Waktu anak saya dia jatuh ke dalam pornografi. Saya tanya dia, saya cuma bilang, apa yang mami bisa bantu? Dia bilang, mami 1000 kali aku jatuh, 1000 kali aku berlutut minta ampun sama Tuhan.
tolong doakan aku supaya aku dekat dengan Tuhan. Supaya aku gak dekat dengan dosa itu. Kalau aku jauh dari Tuhan, maka aku jatuh lagi. Saudara, setiap kali saya mengingat anak-anak saya bilang Tuhan tolong, tarik dia lagi, tarik dia lagi. Jadi saudara, kita lahir di dalam keluarga yang tidak sempurna. Di dalam dysfunctional family. Tadi pagi saya cerita bagaimana saya lahir di sebuah keluarga yang tidak harmonis. Papa saya datang dari Tiongkok, mama saya orang dari Jakarta. Ketemu satu pendidikan Belanda, satu pendidikan militer. Pertengkaran dari hari ke hari. Papa saya perokok, saudara. Sejak dia jatuh dia gak bisa bangkit lagi. Jadi ada di rumah, rokok itu terus pagi siang malam. Berhenti hanya kalau mandi, tidur sama makan. Selebihnya terus, saudara. Sampai akhirnya paru-parunya 85% ketutup sama nikotin. Sampai dokter kasih lihat cangklong. Itu kalau udah nempel, item-itemnya itu nggak bisa dikerok juga nggak bisa. Kayak gitu tuh paru-paru. Maka bapak saya jadi engap. Kalau dia engap anfal saya mesti bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit harus ada biaya. Kalau saya biaya nggak ada, mama saya bilang coba pinjam sama saudara ini, coba pinjam sama saudara itu. Saudara dari yang sakit, orang-orang besuk, mungkin kasih sedikit uang. Sampai udah bosan. Jadi ngomong gini, hah sakit lagi? Masuk lagi? Oh bukannya kemarin udah keluar, masuk lagi. Karena setiap keluar dari rumah sakit, dia ngerokok lagi. Satu hari saya pinjam uang, mama saya yang ingat, saya udah gak ingat saudara. Banyak hal kadang-kadang kita, hal-hal yang menyakitkan kita repres. Mama saya tanya, kamu dapat gak pinjaman? Enggak, yang ada diomelin, bapak lu gak tahu diri. Saudara, kalau papa saya mulai keluar dari rumah sakit, saya bilang, Tuhan ini mumpung baik, cepetan diambil. Gak ada, anak tuh doain supaya papanya cepet diambil. Karena saya terlalu berat saudara, nanggungnya. Satu malam, jam 1 malam saudara, saya cium bau rokok. Saya jadi sensitif dengan bau rokok saudara. Saya turun ke bawah, saya lihat di tengah-tengah kegelapan ada cahaya merah. Yaitu ujung puntung rokok. Saya berlutut di depan papa saya cuma bilang, Papa tuh mau apa? Karena kalau papa ngerokok lagi, berarti papa akan masuk lagi rumah sakit. Papa saya teriak, gue mau mati. Saya bilang kalau papa mau mati, matilah. Karena papa setengah hidup kita, yang setengah mati. Wah saya menangis di hadapan dia, dia juga menangis mungkin frustasi. Saya tahu dosa kalau sudah mencengkram. Di dalam kasih karunia Tuhan, papa saya dipanggil Tuhan dalam kondisi dia tidur. Saya sempat kangen karena seminggu sebelumnya dia tiap malam ngobrol. Dan dia cerita kalau di Tiongkok orang mati bagaimana dan bagaimana. Saya tentu berdoa dan berharap dia sekarang ada di surga. Apapun kondisi dia. Karena kami anak-anaknya dan mama saya mendoakan papa saya 27 tahun. Saudara, Yesaya mengatakan kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita bodoh. Udah bodoh, sok tahu pula. Sok pinter, ngambil jalannya sendiri. Kita pikir ini yang benar. Enggak. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Kita mau sesat kayak apa Tuhan cari kita saudara. Tuhan cari kita. Saya punya teman. Waktu pas sama-sama kami retreat, setelah itu hilang karena hidup dia udah sesat. Lalu dia bilang saya pernah overdosis. 3 hari dia bilang gak bisa tidur. Dia dikasih obat penenang, gak bisa tidur. Dokter bilang ini mestinya dikasih obat ini, gajah juga tidur. Ini kalau dia masih belum tidur, kayaknya sih bentar lagi
ya pulang. Tapi di dalam kasih karunia Tuhan, itu cicinya telepon. Ya di tengah-tengah dia sadar nggak sadar katanya, udah 3 hari gak tidur. Lalu dia telepon cicinya, lalu tiba-tiba keponakannya bilang, aku mau telepon dong sama Ii. Oh iya, mau telepon. Dia angkat telepon, dia nyanyi. Aku mau nyanyi ya lagu sekolah minggu. Rupanya itu kayak habis dari sekolah minggu. Domba sesat, pulanglah, pulanglah. Juru selamat menanti engkau, domba sesat, cepat pulanglah. Saudara, dia waktu dengar itu seperti memorinya dibawa waktu dia sekolah minggu. Dan lagu itu lagu yang dia kenal. Seperti dia bangun. Aduh Tuhan itu ya menjamah kita memang luar biasa. Punya 1001 cara saudara. Di dalam abad permulaan ada satu seremoni namanya Kesasa. Kesasa itu begini saudara. Orang kalau udah keluar dari kampung atau dari komunitas Yahudi yang minoritas. Ya, dia gak boleh masuk sembarangan. Karena harus ngelewatin satu seremoni. Dan seremoni ini justru untuk melindungi dari hal-hal yang mencemarkan. Kita tahu Yahudi penuh dengan adat istiadat. Jadi kalau ada anak yang mengatakan saya keluar, emang saya gak mau pulang lagi kok. Pulang. Oh, maka mulailah seluruh anggota masyarakat akan membawa pot. Dan pot ini bisa dibanting di depan pemuda atau orang yang mau masuk sambil mengatakan pergilah. Kamu sudah memutuskan keluar dari komunitas ini dan kamu gak bisa balik untuk mencemari kami. Dan jangan berharap kamu dapat berkat dari kami. Itu seremoninya. Jadi saudara, kisah anak yang hilang. Jelas anak ini tahu seremoni ini. Maka sebetulnya waktu dia ambil semua bagian yang dia pikir haknya. Dan dia habiskan semua yang dia pikir. Ini kesenangannya, ini kehendaknya. Maka dia tahu dia gak bisa pulang. Sebagai anak. Waktu di kandang babi, dia cuma ingat. Oh hamba-hamba di kandang papanya. Itu semua hamba-hambanya makan enak. Aku mati kelaparan. Tapi aku tahu aku gak bisa balik sebagai anak. Karena aku harus lewat seremoni ini. Maka aku akan datang untuk melamar jadi hamba, jadi budak. Aku tahu Tuhan, aku tahu Bapak aku gak akan layak. Itu yang dikatakan. Maka jadikan aku salah satu budakmu. Udah siap saudara. Karena dia tahu bagaimana bapaknya memperlakukan hamba-hambanya. Dia tahu kebaikan bapaknya. Maka itu yang membuat dia berani pulang. Tapi dia tahu gak mungkin dia jadi anak lagi. Si bapaknya tahu tentang seremoni ini. Maka saudara, waktu dilihat dari masih jauh, ayahnya ini udah melihat. Karena biasanya kota tuh di atas gunung. Jadi kelihatan nih dari jauh. Ini kayaknya ini udah kurus kering. Tapi kayaknya jalannya nih jalannya anak saya nih. Saya kenal dia. Maka si bapak itu saudara melihat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara bahasa Yunani splaknizomai. Splakna itu artinya perut di dalam hati, usus. Kalau dia tergerak saudara itu kayak ada dorongan yang gak bisa ditahan. Maka bahasa Yunani satu kata, bahasa Indonesia jadi 5 kata. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu bukan sekedar perasaan kasihan. Kasihan deh lu, bukan. Karena waktu tergerak oleh belas kasihan, mau gak mau akan menggerakkan, melakukan sesuatu. Maka kita ingat orang Samaria yang murah hati. Dia udah gak peduli itu siapa. Orang Yahudi ditolong, alih-alih kamu nolong, kamu dituduh loh, kamu yang nyiksa. Karena orang Samaria sama Yahudi tidak bergaul. Kok kamu nekat? Kamu punya resiko loh.
Dia cuma bilang, saya ngeliat tergerak hati saya oleh belas kasihan. Maka saya akan memberikan pertolongan. Dia nggak bawa P3K, dia bawa barang belanjaan, minyak, anggur. Dia temenin satu malam di penginapan. Gimana tidur sama orang yang sakit? Pasti malam-malam mengerang, nggak bisa tidur. Dan besoknya dia masih kasih 2 dinar, itu kira-kira bisa 2 bulan. Lalu dia bilang nanti kalau sekembalinya saya mampir, kalau orang ini sampai sembuh masih kurang, saya akan bayar. Kenal juga kagak, saudara bukan. Tapi belas kasihan itu akan membuat seseorang untuk ngeliat lagi siapa dia. Siapa di rumah saudara yang terhilang? Anak, suami, istri, orang tua, sahabat. Kalau saudara punya belas kasihan, saudara nggak akan ingat-ingat kesalahannya. Karena Tuhan punya belas kasihan sama kita, maka kita diselamatkan. Itulah Tuhan datang sebagai manusia. Maka saudara ketika berlari ayah ini mendapatkan dia merangkul, mencium, udah bau babi. Saudara, kalau belas kasihan tuh udah gak jijik lagi. Saya punya anak. Dulu tuh waktu masih bayi, karena dia punya amandel gede. Jadi kalau udah pilek, gak bisa napas. Wah saudara, saya udah pakai pipet, hidungnya untuk disedot, gak bisa. Gak keluar lendirnya. Saudara ngelihat dia gak bisa nafas. Gak bisa. Saya tuh diam aja. Saya masukin tuh hidungnya ke mulut saya. Saya sedot. Habis itu asin-asin. Saya tuh orangnya gelian. Geli. Ya kalau bayi orang sih kayaknya saya gak begitu kali saudara. Cuman ngelihat anak sendiri gak bisa nafas. Gak bisa enggak. Tuhan itu ngelihat dosa jijik gak? Jijik, Allah kudus. Tapi dia mau datang di kandang yang hina. Di dalam kejijikan manusia, keberdosaan manusia. Saudara, dia berlari, merangkul, mencium, untuk apa? Segera kasih. Kasih apa? Cincin, jubah, kasut. Untuk apa saudara? Dia rangkul untuk masuk lewatin gerbang yang semua orang udah siap dengan pot. Udah siap pot itu akan dilempar. Kenapa dia harus berlari? Karena itu harus dipakaikan dulu. Sehingga dia bisa jalan melewati orang-orang dan dia bilang, he is my son. He is still my son. Dia bukan orang lain. Aku sudah kasih, sudah lihat cincinnya, lihat jubahnya. Saudara, apa yang terjadi dengan si anak sulung? Anak sulung tahu, dipestain. Apa reaksinya? Marah. Nggak mau masuk. Ayahnya yang keluar. Saudara lihat. Anak bungsu, ayahnya yang lari menghampiri. Anak sulung gak mau masuk, bapaknya yang keluar. Saya kalau jadi bapaknya masih, gak mau masuk, biarin salah sendiri. Gak mau ikut pesta. Tapi gak bisa karena Allah yang belas kasihan itu seperti bapak yang akan datang menghampiri. Anak saudara menolak saudara. Saya sering kali ada orang tua bilang, Bu dia yang salah, dia yang mesti minta maaf sama saya. Saya bilang, Pak boleh enggak? Kalau Tuhan aja melakukan itu, Tuhan bilang, manusia dosa silahkan. Tapi Tuhan yang datang. Saya bilang mau enggak incarnational love itu ada pada kita. Kita yang datang ketuk kamarnya, kita yang rangkul dia dulu. Nggak pernah kesalahan dia juga nggak ada kita yang terlibat. Ada pasti part kita bukan.
Kalau Tuhan aja, gak ada dosa manusia itu yang Tuhan sebetulnya terlibat karena itu pilihan manusia. Tapi Tuhan mau datang. Saudara, apa yang dikatakan oleh si kakak yang sulung? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Dan belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja anak Bapa yang sudah memboroskan harta kekayaan bersama-sama dengan pelacur, kok Bapak pestain? Aku yang di sini nih udah kerja bertahun-tahun, mana upahnya? Saudara, sebetulnya hak warisan anak sulung 2/3, anak bungsu 1/3. Maka bapaknya bilang, kamu ya, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku, kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Kalau anak saya minta izin, mami, ini ada temanku datang, boleh gak kasih minum, boleh gak kasih kue? Saya bilang, kasih dong, tamu kamu, tamu mama juga. Tapi kalau pembantu saya, dia ngundang pembantu se-RT, ke rumah saya, lalu habisin semua makanan, ya saya bingung. Itu maaf ya, tamu kamu bukan tamu saya. Kamu mesti minta izin kalau mau ngambilin makanan atau ngambilin minuman. Anda mengerti status anak dan budak? Beda. Anak mah, ayo ini kita. Mestinya papahnya sedih, kakak sulung ini mesti ikut sedih. Papahnya senang, mestinya si kakak sulung ini ikut senang. Ada apa? Ada apa? Dia tidak mempunyai identitas sebagai anak. Mentalnya mental budak. Kita anak saudara, kita bukan budak. Bahkan kita disebut sahabat Tuhan. Jadi between mercy and grace, Tuhan kasih kemurahannya dengan kasih second chance. Dan grace kasih dia pesta. Sesungguhnya saudara, grace itu kita enggak layak dapetin. Dan kemurahan yang bebaskan kita dari hukuman yang sesungguhnya kita layak dapat. Jadi untuk orang-orang yang berduka, sedih, menderita, dia perlu orang yang mau jalan bersamanya. Jangan menghakimi seseorang karena dia beda dosa sama kita. Dia berdosa, dosanya lain. Dia dosa berzina tapi kita dosa sombong. Sama berdosanya saudara. Maukah kita berjalan bersama-sama dengan dia? Jadi kalau kedapatan ada seseorang melakukan pelanggaran. Maukah engkau yang sudah menerima belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, grace-nya Tuhan, engkau berikan grace itu, anugerah itu kepada orang itu. Bawa dia ke jalan yang benar. Tuntun dengan roh yang lemah lembut. Di mana ada grace? Ya di sekolah Kristen. Di mana ada grace? Di keluarga Kristen. Di mana ada anugerah kasih karunia. Dan Tuhan bilang cukup kasih karuniaku bagimu. Di mana ada pengampunan. Bukankah itu di dalam keluarga? Dan Tuhan bilang God's mercy and grace are new every morning. Anugerahnya baru setiap pagi bukan? Saya ingat di dalam bukunya Joni Eareckson Tada. Seorang remaja putri 17 tahun. Dia berenang kena tulang belakang. Lumpuh dari leher sampai bawah. 2 tahun dia terbaring. Nggak bisa membalikan badan. Kadang-kadang punggungnya lecet, luka. Dia harus balik. Dan dia baca Alkitab. Dia bilang mau baca Alkitab, mau balikin aja. Butuh orang lain. Tuhan buat apa saya hidup kalau saya bergantung kepada orang lain. Tuhan kalau matiin saya ini sampai sini. Kenapa Tuhan nggak matiin perasaan saya? Wah saudara kalau baca bukunya Hikmat Seumur Hidup.
Saudara akan lihat pergumulan seorang Joni Eareckson. Sampai hari ini dia masih hidup, sempat dia kanker. Lalu dia nulis di dalam buku itu, anugerahnya selalu baru tiap pagi. Saya tidak perlu meminjam anugerah yang kemarin. Karena dia sediakan baru setiap pagi. Saudara, di rumah, di keluarga Anda, di dalam hidup Anda, anugerah itu baru setiap pagi. Karena Bapa yang kekal, dia sudah memanggil kita anak. Maka kasih yang sempurna itu, yang sudah diberikan kepada kita, kasih itulah yang kita juga berikan kepada orang lain. Kasih yang sempurna yang kita terima. Mari saudara, kita akan nyanyikan pujian ini sebagai respon kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ya Tuhan, Engkau selalu ada bagiku. Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Bahkan di saat ini Tuhan, Engkau nyatakan bahwa kami tidak sedang sendirian ketika kami bergumul, ketika kami berjuang, ketika kami menanggung luka dan sakit hati itu. Engkau terlebih dulu menanggungnya di kayu salib. Bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan luka-luka kami. Sehingga luka-luka kami tidak perlu menodai orang-orang yang tidak melukai kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak dapat mengampuni orang lain. Ampuni kami Tuhan kalau kami tetap menyimpan luka dosa itu sendirian. Mohon Tuhan kuatkan kami untuk kami bawa itu ke bawah kayu salib Tuhan. Karena di kayu salib itu Tuhan Engkau sudah membayar lunas. Sehingga Engkau bisa mengatakan ampuni mereka yang melakukan dosa apapun. Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tuhan tolong kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh merangkul mereka yang sudah menyakiti kami. Yang mengecewakan kami. Yang jahat terhadap kami. Tuhan tolong. Ampuni mereka seperti Tuhan mengampuni kami. Berikan belas kasihan itu Tuhan.
Sehingga orang itu bisa mengalami Engkau melalui kami. Mengalami anugerah Tuhan. Anugerah demi anugerah. Dan anugerah-Mu Tuhan selalu cukup bagi kami. Selalu baru setiap hari. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu itu. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh tersungkur di hadapan-Mu. Melihat anugerah-Mu yang begitu besar. Amazing grace. Yang boleh kami terima daripada-Mu. Kau layakkan kami untuk memanggil-Mu Bapa karena kami anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat yang tak terhingga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Kita tetap berdiri lifters.